Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai hak sipil. Nah, di kelompok 4 ini ada yang pertama ada Livia Pratiwi, ada Rizka Yovita, yang ketiga ada Nabila Arsyita, nomor 4 ada Kori Sandi, nomor 5 ada Tasya Syafina, keenam ada saya sendiri, Meldi Danoni, yang ketujuh ada Malinda Komar, dan yang terakhir ada Muhammad Azzafaroni. Selanjutnya, komponen dan indikator hak sipil. Slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Hak ini diatur dalam pasal 28A dan pasal 28I ayat 1. Komponen hak yakni hak untuk mempertahankan hidup. Indikatornya yang pertama adalah berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, berhak untuk tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir, dan batin. Yang ketiga, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Next. Yang kedua adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 28D ayat 1. Komponen hak yang pertama adalah hak untuk diperlakukan serta perlindungan yang sama di hadapan hukum. Indikatornya yakni yang pertama menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Yang kedua, yakni mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Komponen yang kedua, yakni hak memperoleh keadilan. Indikatornya terdiri dari yang pertama, memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Yang kedua, berhak diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga ada hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan yang termaktub dalam pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Komponen hak yang pertama ada hak untuk dipilih dalam pemilu. Indikatornya adalah kesempatan yang sama dan seimbang untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Yang kedua, diversitas latar belakang pasangan calon termasuk bagi penyandang disabilitas. Lalu ada yang ketiga, mendapat perlakuan adil dan netral oleh KPU dan badan pengawas. Keempat, pelaksanaan kampanye sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, pelaksanaan pemilu sesuai prinsip pemilu. Dan yang terakhir, angka kasus kecurangan dan pelanggaran hukum saat pemilu berlangsung. Lalu komponen hak yang kedua ada hak untuk memilih dalam pemilu. Indikatornya ada setiap orang memiliki kesempatan yang sama menjadi pemilih selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, keterbukaan informasi atas pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu sesuai dengan prinsip pemilu. Yang keempat, ada fasilitas-fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Lalu untuk komponen hak yang ketiga ada hak untuk diangkat dalam setiap jabatan dalam pemerintahan. Indikatornya adalah hak mendapatkan jenjang karir yang layak dan mendapatkan promosi, hak untuk mendapatkan perilaku yang adil dan transparan selama tahapan seleksi pegawai negeri. Yang ketiga adalah kasus ketidakadilan dalam proses promosi jabatan pemerintahan dan rekrutmen calon pegawai negeri. Selanjutnya, hak sipil yang keempat ada hak atas status kewarganegaraan. Komponen hak yang pertama, hak memiliki, memperoleh dan mempertahankan status kewarganegaraan. Indikatornya adalah hak untuk mempertahankan hak sebagai warga negara sesuai dengan apa yang diatur oleh konstitusi. Yang kedua, efektivitas dan kemudahan akses mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Dan yang ketiga, ada pengakuan negara terhadap status kewarganegaraan. Lalu komponen hak yang kedua adalah hak berpindah dan mengganti status kewarganegaraan.
Indikatornya adalah yang pertama, keterbukaan dan kemudahan akses untuk berpindah kewarganegaraan. Yang kedua ada efektivitas pelayanan administratif dalam proses pemindahan kewarganegaraan. Dan yang terakhir ada angka perpindahan status kewarganegaraan. Next. Yang kelima ada hak kebebasan beragama dalam pasal 28E ayat 1 dan 28I ayat 1. Komponen hak yang pertama ada hak untuk mendapatkan kebebasan beragama dan mengeluarkan pendapat. Indikatornya yang pertama ada setiap orang itu berhak mendapatkan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Komponen hak yang kedua ada hak untuk mendapatkan kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Indikatornya ada setiap orang bebas untuk menyatakan pikirannya dan berhak untuk bersikap sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak dilindungi dari perlakuan yang dinilai diskriminatif. Next. Yang keenam ada hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani dalam pasal 28E ayat 2 dan pasal 28I ayat 2. Komponen haknya ada hak atas kebebasan dalam bersikap. Indikatornya setiap orang bebas untuk menyatakan pikirannya dan berhak untuk bersikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak dilindungi dari perlakuan yang dinilai diskriminatif. Lalu yang ketujuh ada hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini diatur dalam pasal 28E ayat 3. Komponen hak yang pertama yaitu hak atas kebebasan berkumpul dan bergabung dalam organisasi. Indikatornya adalah yang pertama, hak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat. Lalu yang kedua, hak untuk membentuk perkumpulan sebagai wadah pengorganisasian diri, sekaligus saluran aspirasi sosial dan politik. Lalu komponen hak yang kedua, hak atas kebebasan mengekspresikan ide dan opini dalam bentuk lisan maupun tulisan. Indikatornya adalah hak untuk memberi kritik dan saran sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Lalu indikator yang kedua yaitu hak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan dengan bebas sesuai undang-undang yang berlaku. Next. Selanjutnya ada hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, diatur dalam pasal 28F. Komponen hak yang pertama yaitu hak untuk berkomunikasi. Indikatornya yaitu hak atas kebebasan berbicara sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang kedua, kebebasan untuk saling berinteraksi dan bertukar pikiran. Lalu indikator yang terakhir, berhak untuk bergaul satu sama lain karena telah dikaruniai akal dan hati nurani. Lalu komponen hak yang kedua yaitu hak untuk memperoleh informasi. Indikatornya yaitu hak kebebasan untuk tahu, karena merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Dan yang kedua, hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, yang ke-9, hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman. Komponen hak yang pertama yaitu hak atas pelindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Indikatornya adalah hak untuk menikmati dan memindahtangankan kekayaannya, dan hak untuk melaporkan kehilangan harta bendanya kepada pihak berwajib. Yang kedua, hak atas perlindungan diri. Indikatornya adalah kebebasan individu sebagai makhluk yang mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak melanggar hak kebebasan orang lain. Kemudian, hak atas privasi pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik. Dan yang ketiga, hak atas privasi publisitas yang menempatkan individu secara keliru di hadapan publik. Next.
Yang ke-10, hak bebas penyiksaan yang ada di pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 1. Komponen hak yang pertama, hak untuk bebas dari penyiksaan. Indikatornya adalah hak untuk memberikan perlawanan saat mengalami penyiksaan, hak untuk mendapatkan fasilitas penunjang keamanan dan bantuan hukum setelah mengalami penyiksaan, dan membangun sebuah sistem pengaduan yang efektif, bisa dipercaya, dan independen untuk melakukan penyelidikan secara cepat dan tepat. Komponen yang kedua, hak untuk memperoleh suaka politik. Indikatornya adalah setiap imigran yang mencari suaka berhak untuk tidak dideportasi selama permohonan mereka diterima oleh UNHCR. Yang kedua, setiap imigran berhak meminta izin untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki sertifikat pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR. Kemudian, hak untuk mengakses keadilan dan bantuan hukum. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Lalu yang ke-11, hak untuk tidak diperbudak yang ada dalam pasal 28D ayat 2. Komponen hak untuk tidak diperbudak. Lalu indikatornya yang pertama, setiap orang memiliki hak untuk tidak diperbudak. Lalu yang kedua, setiap orang tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan orang lain, sehingga orang itu tidak dapat menolak perintah meski ia tidak mengendakinya. Lalu yang terakhir, penghapusan segala bentuk kerja paksa, perbudakan, dan segala jenisnya. Next. Lalu 13. Ya, silakan aja. Lalu yang ke-13, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang ada dalam Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 1. Komponen hak untuk diakui sebagai pribadi atau individu. Lalu indikatornya yang pertama, penghapusan perilaku generalisasi. Yang kedua, adanya hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, adanya kesamaan posisi dalam hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang ada dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945. Komponen haknya yang pertama adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Indikator yang pertama yakni berhak mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan mengandung asas legalitas dan asas non-retroaktif. Hal ini untuk terjaminnya kepastian hukum. Lalu yang kedua, berhak mencari pembelaan bagi setiap warga negara apabila perbuatan hukumnya tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, berhak untuk mendapatkan pengetahuan bagi setiap warga negara untuk nantinya dapat membedakan perbuatannya itu termasuk perbuatan tindak pidana atau tidak. Next. Lalu selanjutnya, hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif yang ada dalam pasal 28I ayat 2 Undang-Undang 1945. Komponen haknya yang kedua adalah hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Indikator yang pertama yakni berhak mendapatkan kebebasan bergerak dan tinggal. Yang kedua, berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, pendapat, dan ekspresi agama, dan berkumpul. Selain itu, juga berserikat secara damai. Yang ketiga, berhak untuk mendapatkan kesempatan bagi mantan pelaku tindak pidana di saat terjun ke masyarakat. Lalu yang keempat, berhak disediakan fasilitas yang memadai dan menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia. Lalu yang kelima, berhak untuk memiliki properti sendiri maupun di dalam pergaulan dengan orang lain. Lalu yang keenam, berhak menerima perlakuan adil berhak mendapatkan perlindungan oleh pemerintah sendiri dari kekerasan atau cedera tubuh. Lalu yang berikutnya, berhak memiliki suatu pengaturan yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai upaya penghapusan diskriminasi.
Lalu yang terakhir, berhak diselesaikan secara adil kasus diskriminasi di Indonesia. Misalnya diskriminasi berbasis gender, di mana menurut Komnas Perempuan terdapat 2.134 di tahun 2020. Sekian dari saya. Baik, sekian dari kami, kelompok 4, untuk penugasan untuk mata kuliah Hukum dan HAM. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.